نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan remaja yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah masih diberi nikmat yang luar biasa untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk terus memanjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, luar biasa nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, kesehatan, umur, ya, Islam dan iman. Bagi kita yang sudah baik, diberi nikmat umur, kita harus bersyukur. Karena itu artinya Allah memberikan bonus yang banyak pada kita untuk semakin meningkatkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Bagi kita yang belum begitu baik, Allah masih memberi nikmat kepada kita, jadi kita harus bersyukur. Karena itu artinya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk semakin memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Bahkan bagi orang-orang yang jahat sekalipun wajib bersyukur, karena Allah masih memberi waktu kepada mereka untuk memperbaiki sedikit demi sedikit, sehingga kejahatannya itu berubah nanti menjadi kebaikan, orang-orang yang terkategori orang yang baik. Jadi jangan pernah berputus asa, bahkan pendosa sekalipun, tukang maksiat sekalipun, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, salah satu dimensi nikmat syukur kita, ya. Siapapun wajib bersyukur. Orang yang sudah baik, orang yang belum baik, bahkan orang yang jahat sekalipun harus ingat, itu artinya diberi waktu oleh Allah untuk menjadi baik sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi kita yang bersemangat untuk mengkaji, alhamdulillah, ya, ada bonus, insya Allah bonus yang banyak di hadapan Allah, ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna, sesungguhnya kami, arsalnaka, mengutusmu. Kami di sini Allah Subhanahu wa taala, arsalnaka, mengutusmu, di sini kembali kepada Muhammad, bil haqqi, dengan membawa kebenaran atau dengan benar, basyira, membawa berita gembira, wa nadhira, sekaligus pemberi peringatan atau sebagai pemberi peringatan. Wala tus'alu, dan kamu tidak akan diminta. Tus'alu di sini nanti arahnya ke tidak akan diminta pertanggungjawaban atau tidak ditanya. An ashabil jahim, tentang atau keadaan penghuni neraka. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian,
Jadi Nabi Muhammad itu diutus dengan membawa kebenaran. Beliau itu sebagai pembawa berita gembira. Beliau juga sekaligus sebagai pemberi peringatan. Dan beliau itu tidak akan diminta pertanggungjawaban, tidak akan ditanya tentang penghuni neraka. Ya. Kita mulai bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan hal ini. Qala Ibnu Abi Hatim, kata Ibnu Katsir, berkata Ibnu Abi Hatim ini mendapatkan cerita atau berita dari beberapa orang lainnya. Haddatsana Abi, mengabarkan kepadaku Abi. Haddatsana Abdurrahman bin Saleh, Abdurrahman ibnu Saleh. Haddatsana Abdurrahman ibnu Muhammad ibni Ubaidillah Al-Fazari an Syaiban an-Nahwi. Akhbarani Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala unzilat aliyya ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, diturunkan kepadaku, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Jadi ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, dan beliau bersabda, basyiram bil jannah ya. Jadi pembawa berita gembira. Berita gembira itu adalah surga. Wa nadhiram minan nar. Tadi kan wa nadhira, pemberi peringatan, artinya mengingatkan atau memberi peringatan tentang atau dari neraka. Jadi kabar gembiranya itu tadi kan ada basyira, kabar gembiranya itu berupa surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan wa nadhira tadi pemberi peringatan itu mengingatkan atau memberi peringatan tentang neraka. Ya. Ya. Jadi karena Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, kita wajib banyak mengetahui perilaku, kemudian sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, baik itu yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah lainnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, karena Nabi Muhammad itu merupakan pedoman, ya, Nabi Muhammad itu merupakan imam kita semua, Rasul dan Nabi, maka pertanyaannya, seberapa jauh kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan penting. Ya. Kita jelas-jelas mengakui di asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tiap hari saksi ini kita sampaikan persaksian ini. Setidaknya kalau sholat itu ya 5 waktu, kali berapa itu? Kalau rokaatnya 4, ya syahadatnya itu 2 kali. Kalau rokaat 1, rokaatnya 2, 1 kali. Belum lagi ditambah sholat-sholat tatawu atau sholat-sholat sunnah. Jadi setiap saat kita itu mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Pertanyaannya kemudian, seberapa jauh kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini tugas kita mengisi hari-hari libur kita ya, nanti di rumah. Pelajari, kenali Nabi Muhammad itu. Sekarang banyak sekali kitab sirah nabawiyah yang diterjemahkan. Jangan takut dengan tebalnya, jangan takut. Nanti kalau melihat tebalnya takut, enggak. Itu bahasanya enak banget itu. Jangan pula terobsesi, pengen cepat hatam, nggak usah. Yang penting ya Sabtu Minggu, Sabtu nih masa seharian nggak bisa menghabiskan 5 halaman gitu ya. Nanti minggunya 5 halaman lagi. Itu yang harus kita isi. Nah, besok itu dimintai semua pertanggungjawabannya. Wahai si fulan, apa yang kamu kerjakan waktu hidup? Ya Allah, atau malaikat, saya kalau Sabtu Minggu itu mengkaji tentang kehidupan Nabi, itu masuk bonus, itu luar biasa. Kecil amalannya tapi luar biasa. Nah, itu ini yang sering dikatakan kita berislam tuh bukan hanya
sholat, puasa zakat, sholat ya, bukan gitu. Tapi kita memahami Islam salah satunya adalah subjek yang selalu kita persaksikan sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Di mana bisa kita dapatkan basyira wa nadhironya itu? Di mana kita bisa dapatkan bil haqqinya tadi? Ikhtiar kita adalah membaca riwayat hidup ataupun peri kehidupan ataupun sirah nabawiyah tadi, sirah Nabi. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tidak usah jauh-jauh, misalnya kita baca 60 karakteristik sahabat Nabi, luar biasa itu. Karena buku itu dulu, kitab itu dulu hadir dalam kehidupan kita pertama sekali dulu. Luar biasa kalau baca buku atau kitab itu, 60 karakteristik sahabat Nabi. Seolah-olah kita ini hidup bersama Nabi. Ada dialog yang intens di situ antara sahabat dengan Nabi. Sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab. Nanti ada kisah-kisah sahabat. Jadi kayak kita ini hidup di masa Nabi. Nah, sastra, cara ilmuwan menggambarkan bagaimana Nabi hidup bersama sahabat itu insya Allah meningkatkan giroh kita untuk berislam yang semakin baik, seperti itu, menjadi semakin baik. Nah, Bapak sekalian ya. Wa qauluhu, tadi di potongan ayat tadi ada kata-kata wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan dimintai, tidak akan ditanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban an ashabil jahim, ya, tentang penghuni neraka. Qiraatu aksarihim, pada umumnya pembacaan terhadap potongan ayat ini menggunakan kata wala tus'alu, ya, tus'alu bidommit ta'i alal khobari, ya, dengan mendomahkan taknya. Wa fi qiraati Ubay bin Ka'bin, kan tapi di dalam pembacaan Ubay bin Ka'ab, ya, wa ma tus'alu itu wa fi qiraati bin Mas'ud dibaca walan tus'alu an ashabil yahim, naqalahuma Ibnu Jarir ai la nas'aluka an kufri man kafara bika. Tadi itu wa ma tus'alu itu di sini la nas'aluka an kufri man kafara bika. Ya, kami tidak akan menanyaimu, ya, an kufri man kafara bika, tentang orang-orang kafir, ya, atau orang-orang yang mengingkarimu. Fa innama alaikal balagu alainal hisab, karena sesungguhnya alaikal balag, kamu itu hanya menyampaikan, wa alainal hisab, dan kami yang akan memperhitungkan, menghisab, ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan ditanya tentang orang-orang kafir. Kenapa? Yang penting syaratnya adalah fa innama alaikal balag, kamu itu hanya menyampaikan atau menginformasikan atau berdakwah, wa alainal hisab, ya, seolah-olah berkata biarkanlah kami yang akan menghisab atau memperhitungkannya. Nah, ini harus kita pedomani di dalam berislam. Tidak boleh kita memaksa orang, ya. Bahkan memasuk Islam sekalipun tidak boleh kita memaksa orang, ya. Ya, tapi menyampaikan, mengabarkan tentang Islam, ya. Ini dalam bermunasabah dengan surat Ar-Ra'd ayat 40, ya. Wa kaqaulihi ta'ala fadzakkar innama anta mudzakir. Ini ada juga lasta alaihim bimusaitir, bermunasabah dengan surat Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22, ya. Fadzakir, berikanlah peringatan, innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu itu orang-orang yang memberi peringatan, orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, ya. Demikian juga pada surat Qaf ayat
45, nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbarin fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Ya. Nahnu a'lamu, kami lebih mengetahui, bima yaquluna, apa-apa yang mereka katakan, wa ma anta alaihim bijabbar, kamu itu bukanlah orang yang memaksa mereka atau pemaksa mereka. Fadzakir bil Qur'an, maka ingatkanlah, berilah peringatan dengan Quran, may yakhafu wa'id, orang-orang yang takut akan ancamanku. Ya. Jadi di sini terselip metode berdakwah Bapak Ibu sekalian, tidak boleh memaksa. Ya, tugas Nabi itu hanya memberi peringatan. Nabi saja hanya memberi peringatan. Nabi itu diingatkan oleh Allah, kamu Muhammad bukanlah orang yang memaksa, bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, akan tetapi hanya mudzakir. Ya. Jadi tidak boleh memaksa. Kadang-kadang kita ini terlalu bersemangat sehingga menyebabkan pola pergaulan kita dengan orang lain itu tidak bagus. Apa kalau melihat non muslim misalnya pandangan kita agak lain misalnya, itu tidak boleh. Agak lainnya gimana? Wah, andaikan aku bisa mengislamkan dia sehingga bersemangat. Lah ini kadang-kadang perasaan seperti ini mengakibatkan pola pergaulan itu tidak fleksibel. Ya. Tapi kaku gitu ya. Nah, jadi biasa aja memberi peringatan, dan kita bukan pemaksa, ya. Dan kita bukan yang berkuasa, bukan musaitir, karena yang pemaksa dan yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau Allah belum memberi petunjuk kepada seseorang, biar dipaksa bagaimanapun tidak akan mungkin. Tapi begitu Allah memberi petunjuk, ya, jangankan orang yang baik-baik, orang yang jahat sekalipun langsung akan menjadi orang-orang yang baik atau hamba Allah yang soleh. Ya. Dan wa asbahu dzalika minal ayah, banyak sekali ayat-ayat lain yang mirip dengan itu. Ya. Wa qara'a akharun, ya, ulama-ulama lain membaca wala tas'al an ashabil jahim. Ada juga bacaan terhadap yang sering kita baca wala tus'alu an ashabil jahim, itu ada juga yang baca dengan wala tas'al an ashabil jahim. Ya. Kalau udah tas'al tuh apa namanya, fi'il amr itu ya, perintah, bi fathit ta'i 'alan nahyi, dengan menfathahkan taknya sehingga menjadi larangan. Sehingga artinya apa? La tas'al an halihim kama qala Abdul Razzaq. Jadi kalau ada juga imam atau qiraah yang lain tuh membaca wala tas'al an ashabil jahim, artinya la tas'al an halihim, jangan kamu tanyakan keadaan mereka. Ya. Akhbarana Sauri, jadi mengabarkan kepada kami Sauri dari Musa bin Ubaidah dari Muhammad bin Ka'ab Qurabi, qala, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laita syi'ri ma fa'ala abawaya, laita syi'ri ma fa'ala abawaya, laita syi'ri ma fa'ala abawaya. Fanazalat wala tus'alu an ashabil jahim fama dzakaruhuma hatta tawaffahullahu azza wa jalla. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada hadis yang sering membuat diskusinya agak panas, goncang gitu. Kalau kita lihat di media sosial kayak YouTube itu, hadis ini yang sering membuat antar umat Islam ini kurang nyaman. Apa? Suatu ketika Nabi itu kayak meratap gitu, di dalam hadis ini dibunyikan seperti itu, ya, bunyinya itu laita syi'ri ma fa'ala abawaya, duhai gitu ya, duhai bagaimana keadaan yang menimpa atau bagaimana nasib kedua orang tuaku. Ini sampai 3 kali ini, ya, menurut sebuah hadis disebutkan Nabi pernah seperti itu. Maka turunlah ayat wala tus'alu an ashabil jahim, jangan kamu tanyakan, ya, tentang keadaan penghuni neraka.
Ini kalau logika ayat, logika hadis ini kan seolah-olah menandakan kedua orang tua Nabi itu penghuni neraka. Nah ini agak ulet perdebatannya ya. Kalau saya menemukan perdebatan kayak gini, udah kembalikan aja kepada Allah lah. Ini di bawahnya nih, warawahu Ibnu Jarir ya. Ibnu Jarir meriwayatkan an Abi Quraib, dari Abi Quraib, dari Waqi, dari Musa bin Ubaidah. Wa qad takallamu fihi an Muhammad bin Ka'b ya. Perawi tadi itu masih dipertanyakan pribadinya ya. Ya, mereka mengatakan wa qad hakahul Qurtubi an Ibnu Abbas, meriwayatkan Qurtubi dari Ibnu Abbas dari Muhammad bin Ka'ab, qala Qurtubi berkata, wa hadza kamalu yuqalu la tusalu an fulan. Jadi jangan kamu menanyakan tentang keadaan fulan. Ai qad balagha fawqa ma tahsabu ya. Karena keadaan orang yang ditanyakan itu kadang-kadang melampaui apa yang menjadi dugaanmu atau menjadi perkiraanmu ya. Wa qad dzakarna fit tadhkirah annallaha ahya lahu abawaihi hatta amanna ya. Qurtubi pernah mengatakan di dalam kitabnya, kitab tadhkirahnya, sesungguhnya Allah itu telah menghidupkan abawaihi, kedua orang tuanya, hatta amanna, sampai kemudian hingga kemudian beriman. Dan jadi ini karena ada hadis di atas tadi, Nabi itu seolah-olah meratap, menanyakan atau merenungkan nasib orang tuanya di alam barzah seperti itu, maka turun ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 119 ini ya. Perdebatannya ada, Qurtubi mengatakan bisa jadi orang tua Nabi itu tidak posisinya bukan berposisi sebagai ashabul jahim, karena bisa jadi Allah itu membangkitkan dia dan kemudian atau menghidupkan dia dan kemudian kedua orang tuanya itu hatta amanna, sampai beriman. Wa ajabna an qaulihi ya. Qurtubi juga mengatakan ya, tetapi kami telah menyanggah perkataan ini, inna abi wa abaka finnar, qultu wal haditsul marwi fi hayati abawaihi alaihissalam laisa fi syai'in minal kutubis sittah wala ghairiha wa isnaduhu dhaifun wallahu a'lam. Jadi hadis-hadis yang senada dengan ini ya, itu dinilai sebagai wa isnaduhu dhaifun, sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Dan laisa fi syai'in minal kutubis sittah, tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih, kitab-kitab hadis yang besar ya. Jadi pernah ada orang datang di hadis lain itu juga seperti itu, ada orang datang bertanya kepada Nabi, bertanya kepada orang itu, bagaimana keadaan ayahmu, keadaan orang tuamu. Nah, maka turun ayat ini, wala tus'alu an ashabil jahim ya. Nah, Bapak sekalian, ini nanti perdebatannya agak ini, tapi kalau saya pribadi melihat hadis-hadis seperti ini, sudahlah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bukan proporsi kita untuk menanyakan, jangankan menanyakan orang tua Nabi, menanyakan keadaan Nabi aja bukan proporsi kita. Yang menjadi proporsi dan tugas dan kewajiban kita adalah berusaha untuk mengikuti pedoman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Wa hadza mursalun kalladzi qablahu, ini termasuk hadis mursal seperti hadis-hadis sebelumnya. Wa qad radda Ibnu Jarir hadzal qaulul marwi am Muhammad bin Ka'bil Qurawi ya. Ibnu Jarir itu menolak perkataan ini karena itu diriwayatkan dari marwi dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurawi wa ghairihi fi dzalika listihalati syakki minar rasul. Kenapa alasannya ini diragukan hadis ini dhaif atau Ibnu Jarir menolak? Karena tidak mungkin, mustahil ya, asyakki minar rasul, Nabi Muhammad itu memiliki rasa atau keraguan
fi amri abawaihi, tentang keadaan orang tuanya. Wakhtarul qira'atal ula, Ibnu Jarir memilih perkataan yang pertama tadi, ya. Tapi Ibnu Katsir sendiri pandangannya agak lain ini dengan Ibnu Jarir. Wa hadzal ladzi salakahu hauna fihi nadhar, ya. Pendapat atau penolakan Ibnu Jarir itu menurut Ibnu Katsir perlu dipertimbangkan, ya. Li ihtimali anna hadza kana fi hali istighfarihi li abawaihi qabla ayya alama amrohuma, karena bisa jadi, ya, hal tersebut terjadi ketika istighfarihi, Nabi Muhammad meminta ampun li abawaihi qabla ayya alama amrohuma, sebelum mengetahui keadaan mereka berdua. Falamma alima dzalika tabarra'a minhuma, setelah mengetahui keadaan keduanya, maka Nabi berlepas diri dari hal itu. Lah, berlepas diri tadi itu terkait dengan wala tus'alu an ashabil jahim wa akhbaru anhuma annahuma min ahlin nar, ya, dan mengabarkan bahwa keduanya itu termasuk ahli neraka, kama sabata dzalika fi sahih, sebagaimana yang pernah disebutkan dalam kitab sahih. Walihada asbahun katsiratun wa nadhairun wa la yalzamu ma dzakara Ibnu Jarir wallahu a'lam. Dan masalah ini mirip atau memiliki kemiripan yang banyak, ya, dan pendapat Ibnu Jarir tidak bisa dijadikan pegangan. Jadi ini intinya itu terjadi perdebatan tentang bagaimana masa depan atau keadaan orang tua Nabi. Karena itu tadi ada kata-kata di dalam surat Al-Baqarah ayat 119 tadi itu, wala tus'alu an ashabil jahim. Ya, ini mirip-mirip dulu ketika Salman Al-Farisi itu berjalan bersama Rasulullah. Mirip-mirip ceritanya. Ketika Salman Al-Farisi itu berjalan bersama Rasulullah, Salman Al-Farisi itu mengatakan kepada Rasulullah, tapi perkataan itu menunjukkan kekaguman Salman Al-Farisi tentang masyarakatnya yang terdahulu, masyarakat Sobiinnya itu, keadaan orang tuanya, pamannya, sepupunya, pokoknya masyarakatnya. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bukannya empati dan respek atau bergembira, tetapi langsung mengatakan hum ahlinar, mereka itu adalah penghuni neraka. Nah, itu luar biasa ya kalau Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Jadi Nabi itu memiliki pengetahuan yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi mungkin di atas indera. Kita ini kan sering nyebut indera ke-6 seperti itu. Jadi penginderaan yang tidak dimiliki oleh masyarakat umum, orang-orang biasa. Tapi Nabi itu di atas itu. Tiba-tiba datang kepada Nabi, hum ahlinar, mereka itu adalah ahli neraka. Yang ketika Salman Al-Farisi itu seperti itu. Jadi wala tus'alu an ashabil jahim, jangan kamu tanyakan, ya, atau kamu tidak diminta pertanggungjawaban. Jadi ada dua, ya, tafsirnya di sini. Dibaca wala tus'alu itu artinya kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban, tidak akan ditanya tentang keadaan penghuni neraka. Tapi ada juga membaca wala tas'al, ya, jangan kamu tanyakan keadaan penghuni neraka, ya. Jadi sebetulnya intinya sama, ya. Nah, yang pertama Nabi Muhammad itu hanya sebagai pemberi peringatan, pembawa berita gembira, yaitu. Nah, manusia itu mau ikut atau tidak, ya itu bukan urusan Nabi Muhammad, tapi itu menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi juga kita wala tas'al, ya, jangan menanyakan keadaan penghuni neraka. Nah, tapi kalau kita potong wala tas'al ini, ya, ini juga ada terselip hikmah kepada kita. Jangan menanyakan hal yang gaib. Misalnya ada si fulan, misalnya orang tuanya sudah wafat, nah, tidak boleh. Wah, bagaimana ya keadaan orang tuaku di alam barzah? Nah, itu tidak boleh. Di sini ini salah satu hikmahnya. Tapi kalau mendoakan boleh.
Apalagi menggunjing orang, naudzubillah, menggunjing orang yang sudah wafat. Nah, itu tidak boleh, Bapak-Ibu sekalian. Misalnya kita pernah tersakiti oleh orang yang sudah wafat, sudahlah. Pada saat kita merasa sakit itu langsung maafkan dia. Nah, misalnya nih orang si A pernah menyakiti kita dan si A wafat. Suatu ketika kita terkenang si A itu, dan ketika kita terkenang itu kita merasa sakit, cepat ganti dengan maafkan. Nah itu, ini salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan pagi ini. Supaya apa? Kehidupannya baik di alam barzah. Jangan pula ketika kita terkenang kejahatannya atau kejelekannya, memang benar-benar mudah-mudahan Allah menyiksanya. Jangan ya. Nah, rasakan kaulah di alam barzah. Nah, dulu kau menyakiti, jangan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebaiknya doakan aja, ya si fulan, aku telah maafkanmu, semoga Allah memberi rahmat padamu. Subhanallah, itu meringankan dosanya dan membuat alam barzahnya tuh nyaman buat dia. Nah, kelak kita insya Allah akan seperti itu. Kita tidak sempat minta maaf pada seseorang karena terpisah gitu, kita pernah berbuat salah, orang akan maafkan kita. Nah, Bapak sekalian, itu hikmahnya. Di hikmah dari wala tas'alu salah satunya adalah seperti itu. Jangan mengunjing orang yang wafat, sebaiknya mendoakan orang-orang yang sudah di alam barzah. Jadi Bapak sekalian, tadi ada beberapa hikmah. Pertama, ayo tingkatkan pengenalan kita tentang figur Nabi Muhammad SAW melalui apa ya, kitab-kitab sejarah, melalui hadis juga, hadis-hadis, kumpulan kitab-kitab hadis. Seperti itu kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, kalau kita sebagai pendakwah atau orang ustadz, kiai, syekh atau apa, ingat kita ini bukan pemaksa, ya. Kita bukan orang yang berkuasa atas audien, atas orang-orang yang didakwahi, tetapi hanya memberi peringatan, muzakir, bukan musoitir, ya. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi sampaikan saja, tidak usah memaksa mereka untuk mengetahui hidayah Allah. Ini kadang-kadang mindsetnya itu suka slip gitu, suka meleset, menyimpang. Tujuannya baik gitu, tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Ini sering terjadi seperti itu di dalam, makanya sering ada kajian tentang metode dakwah itu seperti itu, ya. Nah, yang hikmah-hikmah berikutnya adalah berbuat baiklah dan jangan meratapi orang-orang yang sudah wafat, ataupun sebaliknya, jangan menggunjing, jangan membicarakan atau kejelekan orang-orang yang sudah wafat. Sebaliknya, kalau mengenang kebaikannya nggak apa-apa, supaya menjadi apa? Menjadi semacam teladan, nggak apa-apa, teladan itu. Misalnya dulu di sini ada tokoh masyarakat, baik dia, berbuat baik kepada masyarakat, ya. Nah, itu dikenang nggak apa-apa, supaya menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengikuti kebaikan orang itu, ya. Nah, Bapak sekalian, itu yang bisa disampaikan dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 119. Kalau ada perdebatan tentang keadaan orang tua Nabi, kita sebaiknya sudah serahkan aja kepada Allah. Itu sudah ada ya di sini ya, wala tas'al tadi itu. Jadi ada qiraah asab yang mengatakan wala tas'al, jangan kamu tanyakan. Nah, ini menurut saya sudah menjadi jawaban bagi perdebatan-perdebatan yang ini. Keras itu di YouTube tuh perdebatannya tuh. Judulnya dibikin besar-besar, ayah dan ibu Nabi ahli neraka. Itu kan tidak enak. Biar aja, itu urusan Allah. Makanya tadi ada salah satu qiraah asabah itu wala tas'al, jangan kamu tanyakan. Nah, gitu, itu lanahi di situ, larangan, jangan kamu tanyakan. Nah, saya dalam
menyikapi perdebatan-perdebatan itu, memilih yang itu aja, adalah serahkan kepada Allah SWT. Karena bukan kapasitas kita ini siapa sih gitu, kok mau membahas-bahas tentang keadaan orang tua Nabi. Biarkan saja Allah yang maha mengetahui. Bapak sekalian, kiranya demikian, pendek ini tafsirnya surat Al-Baqarah ayat 119. Kalau ada pertanyaan silakan, karena ini belum jam 6, silakan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita untuk sebagai contoh, kita tidak menyebutkan seseorang itu, tapi kita sama. Tapi juga kita untuk kita yang sifatnya negatif, intinya untuk evaluasi pada yang kita kasih penjelasan itu. Contohnya ada si batu itu dia punya istri 3, ternyata dia waktu masih hidup tidak bertanggung jawab dan istrinya itu, tapi dia tidak sebutkan. Nah, kita dengan contoh itu kita memberikan solusi atau memberikan saran, janganlah ini sampai itu contoh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi kan tidak menyebutkan namanya kan, ya. Dan tujuannya untuk menghindari sifat-sifat yang tidak baik. Ya atur aja secara bijaksana, pilihlah pengaturan kalimat yang pas gitu kan. Ya tentu saja memang tidak menyebut ya. Misalnya begini, dulu ada, pakai dulu gitu kan. Dulu ada orang yang jahat sekali, dia sifatnya begini-begini ya. Oleh karena itu kita berusaha untuk tidak meniru sifat seperti itu. Ya tidak apa-apa lah itu, yang penting jangan disebut ya. Tapi kalau di sekitar orang yang tahu itu pasti akan merasa hal yang sama itu. Kalau kita merasakan hal yang sama diperkuat oleh orang lainnya, akhirnya terbongkar juga si A-nya rupanya yang seperti itu. Itu agak riskan juga itu Pak Anu. Tapi barangkali jangan langsung kepada si fulannya ya. Misalnya si fulan sudah wafat, dia punya sifat apa? Mencuri misalnya. Ya udah, sampaikan dulu ada orang yang mencuri, dulu aja. Nggak usah dulu ada orang mencuri, sekarang sudah wafat, dia di RT sekian. Nah itu jangan. Mesti ketahuan. Cukup dulu ada orang yang suka mencuri. Nah kita jangan punya sifat seperti itu. Nah gitu ya, cukup gitu aja. Itu pun kalaupun terpaksa ya, terpaksa menceritakan kepada anak kita, misalnya supaya anak kita tidak memiliki sifat atau keinginan untuk mencuri. Tidak apa-apa, yang penting sekali lagi Pak Anang, pemilihan kalimat dan redaksinya tidak apa-apa. Itu pun tujuannya untuk kebaikan, untuk menjadi peringatan seperti itu ya. Ya lebih baik dipilih langsung hadis saja, misalnya hadis Nabi mengatakan gitu, siapa yang menggunjing saudaranya itu sama dengan memakan apa daging atau makan bangkai saudaranya. Nah seperti itu. Bagus lagi seperti ini, tiap hari kita ini kan berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampunilah, nah, ampunilah apa orang-orang muslim, orang-orang Islam laki-laki dan orang-orang Islam perempuan. Ampunilah dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Nah, kita kan berdoa itu tiap hari. Kok kita masih marahan dengan dengan orang Islam, sesama orang Islam? Bagaimana mungkin itu? Ya enggak?
Masuk nggak logikanya tuh? Masuk kan? Jadi kalau ada orang benci pada orang lain sesama muslim, atau apalagi menggunjing sampai berlebihan, itu nggak masuk akal. Karena kita tiap hari berdoa tuh, tengok Pak Haji Dailami, Allah maghfir lil muslimin, diaminin oleh kita semua sebagai makmumnya. Berarti kalau kita ini masih membenci orang, menggunjing orang, berarti nggak cocok itu, bertentangan. Coba nanti renungin aja ya. Iya ya, kenapa saya benci pada si A? Kenapa saya suka menggunjing si B misalnya? Orang tiap hari saya mendoakan dia, lah gimana? Ya kan? Nah, jadi di dalam Islam itu, apalagi Nabi memang secara keras, siapa yang menggunjing saudaranya sama dengan memakan bangkai saudaranya. Nah, naudzubillah ya, astagfirullahaladzim. Ini menggunjing itu tidak boleh. Ya, tambahan. Tapi kalau saya perhatikan bahwa salah satu khususnya sholat adalah menghindari perbuatan keji dan muka. Mungkin yang menggunjing itu mungkin yang orang dia Islam, walaupun dia tegak duduk sholat, tapi kemungkinan tidak usul. Tapi kalau tidak usul, apakah diterima atau tidak? Karena kalau salah satunya ciri khas itu kalau saya baca bahwa sholat itu untuk menghindari mencegah perbuatan keji. Ya, betul. Makasih ya. Nah ini jadi kasus yang disampaikan Pak Anang tadi, ya, ada sholat tidak khusyuk gitu ya, atau kok ada firman Allah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, itu semakin membuat kita nih harus rendah hati gitu. Rendah hatinya bagaimana? Kita nih sholat tiap hari 5 waktu ditambah sholat sunnah segala macam, kok kadang-kadang nggak husuk-husuk. Bagaimana ya? Bagaimana solusinya? Apakah solusinya negatif? Udahlah nggak usah sholat kalau gini, nggak usah sholat terlalu banyak lah, nggak usuk-usuk, gimana? Nggak ada gunanya, kan nggak diterima. Atau sebaliknya, solusi yang baik itu adalah namanya sholat itu menghambakan diri, ya berusaha. Dan di dalam berusaha tuh jangan berputus asa. Nah, Bapak Ibu sekalian, putus asa dan optimis itu, pesimis dan optimis itu ada di dalam setiap gerak kehidupan manusia. Dalam mencari rizki, bahkan di dalam beribadah sekalipun. Apalagi gini, waduh, sudah tua begini kok belum husuk-husuk, terus aja, jangan putus asa. Ketika Bapak Ibu kita semua tidak putus asa terhadap ketidakhusuan sholat kita, Allah sudah menilai positif. Asal jangan putus asa, berusaha terus, berusaha. Makanya saya sepakat, ada ulama besar mengatakan kalau kita berdosa gempur dengan apa? Istighfar, dengan sholat sunnah, dengan wudhu. Kita merasa tadi sholat subuhnya nggak husuk, nanti gempur dengan sholat duha, perhusuk. Ustadz, saya sholat duha tuh husuknya di rumah, nggak apa-apa. Sholat duha juga belum husuk, gempur dengan sholat tatawu. Sudah sholat duha jam 8, nah jam 9 karena nggak ada kerjaan ingin sholat lagi, sholat sunat tatawu atau sholat duha lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jam 10 ingin sholat lagi, ya sholat aja tuh, nggak apa-apa. Ya. Nah itu fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah agar penghambaan kita kepada Allah semakin ini. Bagi kita yang sadar, nggak usuk-usuk, saya masih menyukai perbuatan mungkar, itu alhamdulillah masih diberi kesadaran. Nah, kesadaran seperti itu sebagai buah dari sholat yang kita laksanakan, Bapak Ibu sekalian. Kesadaran baru seperti itu. Kok saya masih seperti ini? Itu buah dari sholat tuh. Padahal sholatnya nggak usuk-usuk kan. Tapi tetap ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya tadi itu, kesadaran itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada kesadaran lagi. Nah, kalau sudah tidak ada kesadaran lagi, maka dunia ini akan hancur Bapak Ibu sekalian. Makanya benar tadi secara umum, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, ya, itu sampai skala yang sangat besar.
itu solat-solat umat-umat yang banyak di muka bumi ini membuat bumi kita tuh menjadi nyaman, ya. Kecuali sekarang yang diuji di Palestina, ya. Jadi kita lihat di Jambi ini, di Indonesia lah pada umumnya, ya, itu pengaruh solat-solat, kontribusi solat-solat banyak juga. Krismon berkepanjangan misalnya, tapi kok masih aman, pengaruh solat, ya. Jadi negara ini harus berterima kasih kepada keseimbangan umat Islam ini. Mohon maaf kalau ini kan kecil ini kajian kita ini. Kajian yang lebih besar banyak bertebaran di Indonesia ini. Itu Bapak Ibu sekalian berkontribusi bagi terbinanya kedamaian. Bayangkan kalau tidak ada pesantren, masyarakat tidak teredukasi dengan baik, tidak ada masjid yang seperti ini, tidak ada lagi ceramah, hancur ini, orang menjadi liar, menjadi beringas. Sekali lagi itu merupakan salah satu cara agar kita ini semakin hari ya semakin baik, menjadi lebih baik. Menjadi baik betul ya rasanya nggak mungkin, ya, tapi harus berusaha. Nggak ada orang yang baik betul, kiai, ulama, ustaz, nggak ada Bapak Bu. Selama dia masih manusia, tidak ada, pasti punya kelemahan. Kok ustaz, kok jadi syekh kiai saat ini? Ya hari ini, besok lusa belum tentu. Kalau dia tidak pandai menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan hancur. Allahus Somad. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sama, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Yang benar itu adalah berusaha untuk menjadi benar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makanya guru bakhit itu kalau kita punya niat baik, jangan lepas sama Allah. Nanti mentang-mentang kita punya niat baik, wah saya akan nanti siang nih akan berikan sedekah pada masjid nih. Jangan lupakan Allah meskipun itu niat baik, tidak boleh. Berarti kita sudah menomorduakan Allah, padahal nggak usah sampai siang, nanti diberi sesuatu oleh Allah, misalnya sakit kan nggak bisa. Jadi kata guru bakhit itu biiznillah wa haulillah. Nah itu dia, kalau kita punya ingin melakukan kebaikan dengan izin Allah dan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah gitu. Nah gitu. Jadi biiznillah wa haulillah. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi jangan lupa, saya nanti akan menyumbang ke panti asuhan, lupa Allah. Nah, itu tidak boleh. Karena kita ini bisa melakukan sesuatu atas izin dan perkenan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Pak Anang. Tanya bagus. Ada lagi? Oh, enggak, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة